Salam brilian. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan saya di dalam program Smart Learning Strategy di video yang kedua. Di video yang kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana menguasai formula pertama dari Smart Learning Strategy. Apa itu? Sikap mental positif. Kenalkan, saya Ronald Tagalung. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Kak Ronald. Saya adalah seorang trainer dan motivator di bidang pengembangan diri, sekaligus juga master trainer untuk program Smart Learning Strategy di Brilliant Brain. Nah, kita akan bahas formula pertama dari Smart Learning Strategy, yaitu sikap mental positif. Sikap mental positif adalah hal mutlak yang butuh kamu miliki ketika kamu mau menghadapi apapun. Karena dari sikap mental positiflah kemudian kamu bisa mengoptimalkan semua potensi yang kamu miliki. Ketika kamu memiliki sikap mental positif, maka kamu akan memiliki banyak inspirasi, akan memiliki banyak motivasi, akan memiliki banyak energi yang itu semuanya bisa kamu gunakan untuk menggali semua potensi di dalam diri untuk kemudian punya aksi dalam berprestasi. Nah, sikap ini adalah hal yang sangat mutlak. Kita lihat bagaimana ternyata antara seorang winner, pemenang, dan loser, pecundang, itu ternyata mereka memiliki dua sikap yang berbeda. Seorang winner, mereka selalu punya mindset, punya sikap bahwa saya ingin sukses. Saya harus sukses. Mereka menempatkan bahwa sukses adalah sesuatu yang mereka inginkan dan bisa mereka capai. Itu yang dilakukan oleh mereka yang masuk sebagai winners, pemenang. Sedangkan para loser, para pecundang, itu mereka punya cara berpikir yang berbeda. Mereka bukan ingin sukses, bukan harus sukses, tapi lebih banyak berkata, saya itu harusnya sukses. Saya itu berharap bisa sukses. Nah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana sikap mental antara winner dan loser? Kira-kira dari dua sikap ini, mana yang betul-betul akan menjadi orang sukses? Tentu saja, mereka yang punya sikap sebagai the winner. Nah, menariknya adik-adik bahwa orang-orang yang punya sikap mental sebagai the winner itu tidak banyak dalam kehidupan ini. Ya, di dalam satu kelas tidak banyak orang yang punya sikap mental pemenang. Paling tidak kurang lebih hanya 5%. Sedangkan 95% itu punya sikap mental loser. Inilah kenapa kemudian tidak banyak orang yang sebenarnya akhirnya bisa mengoptimalkan potensi dirinya. Bisa mendapatkan nilai bagus, bisa berprestasi dan kemudian sukses di dalam kehidupan. Karena dimulai dari sikap mental yang kalau kemudian tidak positif, maka secara otomatis hanya akan membawa kita untuk menjadi seorang loser. Oke, nah kita akan bahas bagaimana kebiasaan seorang pecundang. Biasanya apa yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian membuat dia jadi pecundang? Yang pertama, yaitu adalah kebiasaan dia untuk menyalahkan. Seorang loser, pecundang, itu terbiasa menyalahkan. Ketika nilainya jelek, kemudian yang disalahkan siapa? Yang disalahkan bukan dirinya, yang disalahkan adalah ya gurunya itu galak, ya gurunya itu tidak ngasih clue soal apa yang akan muncul. Atau ketika kemudian dia mengalami kesialan, yang disalahkan adalah orang di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya. Mama sih kemudian tidak bangunkan saya untuk belajar. Ya, papa tidak siapkan makanan yang bergizi buat saya agar ketika ujian saya kuat fit. Ya, itu yang dilakukan oleh pecundang. Mereka selalu menyalahkan orang di sekitar terhadap kesialan, kesulitan, atau hal apapun yang kemudian menimpa mereka. Mereka tidak pernah salah, tapi selalu menyalahkan sekitar. Dan inilah sikap mental yang akhirnya membuat mereka menjadi pecundang. Selain suka menyalahkan, apa yang menjadi kebiasaan para pecundang? Yaitu yang kedua adalah suka pembenaran. Ya, suka pembenaran. Dalam artian apa? Ketika misalnya mereka ujian dan nilainya jelek,
matematikanya dapat 5. Tuh kan, betul kan? Saya memang tidak pandai di bidang matematika. Saya tidak berbakat di bidang hal itu. Ketika kemudian mereka gagal mengikuti sebuah kompetisi, mereka lalu mengatakan, ya jelas saja dia menang. Ya, dia kan bapaknya ini, ibunya ini tuh. Ya benar saja saya kalah. Saya kan bukan siapa-siapa. Saya adalah orang yang lemah dan sebagainya. Jadi selalu ada pembenaran-pembenaran yang kemudian membuat dia sebenarnya pengen merasa nyaman. Tapi ini masalahnya adalah ini yang kemudian membuat dia akhirnya menjadi seorang loser, pecundang. Oke? Nah, adik-adik paham sampai di sini? Nah, kebiasaan ketiga seorang pecundang apa? Tidak terkontrol, tidak punya strategi, tidak punya perencanaan, pokoknya mengalir apa adanya. Kebiasaannya apa? Ketika lagi jalan ketemu dengan teman teman ajak main, ya sudah ayo kita main. Lagi main kemudian datang teman yang lain bilang, ayo kita makan, ayo kita makan. Tidak punya plan untuk hidupnya, tidak punya kendali dalam dirinya. Dan ini yang membuat dia menjadi seorang loser, pecundang. Nah, yang keempat adalah suka mencari alasan. Ya, jadi ketika mau belajar, tunggu saya masih capek. Cari alasan agar kemudian tidak mau belajar. Ketika kemudian diminta untuk, oke, kamu ikut les saja biar kemudian kamu bisa dapat nilai bagus. Tapi kemudian kan kita pulangnya kan siang, itu sudah lelah itu. Akhirnya cari alasan. Ya kalau begitu misalnya kamu lesnya malam, tapi kalau malam kan aku mengantuk. Dan berbagai macam alasan yang itu akhirnya membuat dia terus saja menjadi pecundang. Nah, adik-adik bisa membayangkan, kalau kemudian orang dengan sikap pencundang seperti ini punya kebiasaan menyalahkan, membuat pembenaran, tidak terkontrol, mencari alasan, maka ini adalah sikap mental negatif yang akan membuat seseorang itu tidak bisa mengoptimalkan potensi dirinya itu. Dia akan terus menjadi orang yang kalah. Nah, pelajar berprestasi, mereka itu bisa kenapa? Karena mereka percaya, mereka bisa. Ya. Orang-orang yang berprestasi itu selalu punya kesamaan. Mereka senantiasa yakin bahwa dirinya bisa. Karena mereka yakin dirinya bisa, maka mereka mau berusaha. Sedangkan mereka yang tidak berprestasi sudah langsung memberi label dirinya, mencap dirinya, wah saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak berbakat, saya tidak sanggup. Maka yang terjadi dengan label dan cap yang mereka buat itu, akhirnya mereka do nothing, tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau belajar, tidak mau mencoba, tidak mau melakukan sesuatu. Nah, ini yang secara otomatis buat akhirnya hasilnya jelek. Jadi, mulai hari ini adik-adik, hal pertama yang harus adik-adik tanamkan dalam diri, bahwa saya bisa. Tuhan memberikan saya kapasitas otak yang luar biasa. Tuhan memberikan saya kemampuan yang hebat dalam belajar. Dengan tahu bagaimana cara mengoptimalkan pengetahuan, kemampuan, dan potensi itu, maka saya bisa berprestasi seperti apapun yang saya inginkan. Nah, kita belajar tentang lingkaran keyakinan. Jadi biasanya seperti ini, adik-adik. Nah, kepercayaan, apa yang kita percayai, itu akan menentukan apa tindakan kita. Ya. Apa tindakan kita? Ini akan menentukan seberapa banyak potensi diri yang kita kerahkan. Sehingga dari seberapa banyak potensi diri yang kita kerahkan, itu akan sangat menentukan hasil yang kita dapatkan. Dan hasil yang kita dapatkan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, contoh begini misalnya. Kalau orang dengan kepercayaan dirinya yang rendah, sering sekali meragukan diri sendiri, kemudian sering kali merasa dirinya tidak mampu, tidak sanggup, maka coba perhatikan, apa tindakannya? Ya,
tindakannya adalah dia akan malas-malasan, dia akan penuh dengan alasan bahwa dia tidak bisa, sehingga buat apa belajar. Dia akan uring-uringan, dia tidak bersemangat ketika ke sekolah. Hasilnya, dia tidak menggunakan potensi dirinya dengan baik. Ya, tidak menggunakan potensi dirinya dengan baik. Tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, hasilnya pasti jelek. Nilainya jelek. Atau contohnya begini, orang yang ketika dia percaya bahwa dia tidak bisa matematika, maka yang terjadi adalah ketika pelajaran matematika, dia akan malas-malasan belajar. Sehingga potensi dia untuk menguasai matematika tidak dikerahkan secara utuh. Ya, tidak digunakan secara maksimal. Hasilnya apa? Karena dia tidak kerahkan semua potensi secara maksimal, yang terjadi hasilnya jelek. Dapatlah dia nilainya 6. Ketika dapat nilai 6, dia makin percaya bahwa dia ternyata tidak bisa matematika. Makin malaslah tindakan dia dalam belajar. Makin malaslah dia mencari tahu tentang matematika. Sehingga apa? Potensi dirinya yang dikerahkan pun makin sedikit. Hasilnya kemudian ketika ujian makin kecil. Awalnya dapat 6, dapat 4. Yang terjadi apa? Makin tidak percaya dia. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang yang kok semakin hari nilainya semakin jelek. Kenapa? Karena ada kepercayaan negatif yang dimiliki, yang itu mempengaruhi tindakannya, mempengaruhi seberapa besar dia menggunakan potensi dirinya, dan kemudian mempengaruhi hasil. Tapi kita lihat, seandainya kepercayaan yang dibangun, konsep diri yang dibangun, sikap mental yang dibangun dalam diri itu adalah sikap mental positif. Percaya bahwa dia bisa matematika. Maka karena percaya dia bisa belajar matematika, yang terjadi apa? Dia semangat untuk belajar, dia senang ketemu dengan orang, dia mendekati temannya yang bisa dan belajar dari temannya. Ketika di kelas guru menerangkan dan dia tidak paham, dia angkat tangan dan bertanya. Maka dia mengerahkan semua potensi dirinya sampai habis. Ya. Jadi 100% itu digunakan. Sehingga apa? Hasilnya ketika di ujian nilainya bagus. Dapatlah dia misalnya dapat 8. Ketika dapat 8, kira-kira kalau yang terjadi dengan adik-adik apa yang terjadi? Dapat nilai matematika 8. Jadi lebih percaya diri ya. Ketika lebih percaya diri apa yang terjadi? Lebih semangat belajar? Ketika lebih semangat belajar, kemudian apa? Kita menggunakan semua potensi dengan maksimal. Hasilnya apa? Hasilnya bisa jadi lebih baik lagi. Jadi ini hubungan antara sikap mental positif, kepercayaan, tindakan, potensi diri, dan hasil atau prestasi yang bisa kita dapatkan. Nah, karena mau cerita tentang kisah Roger Bannister. Jadi Roger Bannister ini adalah seorang pelari. Di zaman dia, itu semua orang meyakini bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai kecepatan maksimal ketika berlari, ya. Mencapai kecepatan maksimal berlari. Jadi dalam jarak 100 meter belum ada yang bisa mencapai waktu kurang dari 1 menit. Nah, sehingga semua orang percaya bahwa itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan, hingga akhirnya Roger Bannister membuat sebuah rekor. Dia berhasil memecahkan rekor, mampu berlari kurang dari 1 menit dalam jarak 100 meter. Dan setelah itu banyak orang yang kemudian akhirnya bisa mencapai prestasi yang sama. Nah, ada satu hal yang butuh adik-adik pegang selalu dalam hidup ini, bahwa bukti paling valid, bukti tak terbantahkan bahwa kita bisa meraih apapun yang kita inginkan adalah ketika sudah ada orang yang terlebih dahulu meraih, mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita ingin menjadi juara kelas, maka apakah sebelumnya sudah ada juara kelas? Itu adalah bukti bahwa kita pun bisa. Yang butuh kita lakukan adalah cari tahu bagaimana caranya belajar yang efektif sehingga bisa membuat kita menjadi juara kelas. Nah,
Orang-orang dengan sikap mental positif, negatif cenderungnya suka berkata pada diri, saya itu bodoh, saya itu malas, atau saya susah menghafal, ataupun belajar itu membosankan. Nah, kata-kata ini yang biasanya sering muncul di dalam benak pikiran seseorang yang kemudian membuat dia akhirnya tidak bisa berprestasi. Kata-kata ini, kalimat-kalimat ini itu penting untuk kita cermati dan kemudian kita gali apakah benar. Kita butuh bagaimana mengubah keyakinan-keyakinan negatif itu dengan keyakinan yang lebih bermanfaat. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Adik-adik coba list apa saja kepercayaan yang membatasi yang selama ini adik-adik pegang. Kemudian coba tanyakan, kenapa hal tersebut tidak benar? Gali, apa yang kita yakini tadi itu disebabkan sebenarnya oleh apa sih? Disebabkan karena apa? Dan penyebab sebenarnya apa? Contoh begini ya. Misalnya, adik-adik ada yang memiliki keyakinan saya memiliki ingatan yang buruk. Nah, coba pertanyakan, apakah itu benar? Ternyata itu tidak benar. Kenapa? Karena ternyata saya itu dapat dengan mudah mengingat lirik lagu baru. Karena saya itu dapat menghafal nama-nama pemain bola dunia. Berarti apa? Harusnya saya pun bisa mengingat dengan baik mata pelajaran kuliah. Itu disebabkan karena apa? Saya tidak dapat mengingat apa yang telah dipelajari untuk ujian. Penyebabnya karena apa? Tidak menggunakan teknik yang tepat untuk mengingat. Tidak menjadikan bahan pelajaran sebagai sesuatu yang menarik. Kita itu akan lebih mudah mengingat sesuatu yang kita sukai dibandingkan sesuatu yang kita tidak sukai. Ya, seperti itu. Nah, coba sekarang latihan dengan pernyataan yang kedua. Saya tidak percaya diri. Benar, adik-adik tidak percaya diri. Oh, tidak benar ternyata. Karena dalam beberapa situasi saya justru percaya diri gitu. Pada pelajaran yang saya sukai, saya percaya diri. Di lingkungan teman-teman dekat, saya percaya diri. Gitu. Nah, kemudian, kenapa saya tidak percaya diri? Itu disebabkan karena apa? Karena ternyata saya tidak menyukai pelajaran tertentu. Saya tidak menyukai orang-orang tertentu. Nah, sehingga apa? Kita gali penyebab sebenarnya apa? Karena tadi itu, saya membenci gurunya, saya trauma dengan pelajarannya dan sebagainya. Nah, ini adalah cara kita untuk bagaimana mengubah keyakinan yang awalnya tidak bermanfaat seperti saya bodoh, saya malas, saya susah mengingat, itu kita ganti dengan keyakinan yang lebih bermanfaat. Maka dengan cara itu, adik-adik bisa akan dengan lebih mudah memiliki sikap mental positif. Oke? Nah, kita akan lanjutkan materinya pada video selanjutnya. Silahkan adik-adik kerjakan tabel ini. Gali apa kepercayaan yang membatasi, kenapa hal tersebut tidak benar. Gali itu disebabkan karena apa dan penyebab sebenarnya adalah apa. Siap? Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam brilian!